Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan berkedok nikah siri dan poligami yang dibongkar Wardah Tinamawa dan menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi akhirnya semakin terang benderang. Setelah Mawa lapor polisi, Insan klarifikasi, kini giliran Inara Rusli bebersih diri. Dengan wajah sendu, mata sembab, nada bicara seperti menahan emosi dan air mata, Inara akhirnya buka suara. Dan lagi-lagi, Inara berlindung di balik kedok agama atas semua hal yang dilakukannya bersama Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Tak hanya minta maaf, Inara Rusli juga berusaha keras membersihkan citra dan nama baiknya yang hancur berantakan. Ia mengklaim dirinya korban dari bujuk rayu dan gombalan kebohongan Insan yang mengaku masih single alias tidak punya istri. Memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi. Hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa. Perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025. Cinta datang dari mata lalu turun ke hati. Dari perkenalan Juli 2025, Inara Insan merasa nyaman dan memutuskan nikah siri pada 7 Agustus 2025. Mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami. Saudara Insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Melihat keseriusan perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya. Setelah itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan. Kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu. Baru 12 hari menikmati pernikahan siri dengan Insan, tepatnya 19 Agustus 2025, kebahagiaan Inara terusik lantaran Wardah Tinamawa, istri sah Insan mengirimkan direct message lewat medsos. Alih-alih merasa kecewa dibohongi Insan, Inara pun memutuskan untuk mundur dan membatalkan pernikahan sirinya dengan Insan. Yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Setelah memutuskan mundur jadi istri siri Insanul Fahmi, Inara Rusli kini membidik mantan suaminya Virgon dan melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri dengan tuduhan ilegal akses. Seperti diketahui, Mawa melaporkan Inara dan Insan ke Polda Metro Jaya dengan pasal perselingkuhan dan perzinahan karena mengantungi bukti rekaman CCTV durasi 2 jam yang kabarnya diperoleh Mawa dari Virgon. 22 November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access pada tanggal 26 November 2025. Bang Virgon, yang bersaksi senior, baik. Melihat pasca ide istri kita bang. Bang dilaporkan di Mabes. Dilaporkan di Mabes. Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin
Itu nanti kan penyidik lebih tahu kalau memang kan gitu. Jadi laporin aja. CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan kok. Ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Nah, saya tanya itu, CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Kami nikah. Dan itu sebelum setelah? itu. Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah? Iya. Baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah Iya. kamu menikah? Iya. Mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Inara Rusli benar-benar pelakor syariah yang sibuk bebersih diri setelah dugaan perselingkuhannya dibongkar istri sah. Selain mempolisikan mantan suami, Inara juga menduga ada pihak yang ingin menjatuhkan dirinya. Dugaan kami, ya, karena tadi kronologisnya bahwa yang mengenalkan si Insan ini teman daripada Inara dan temannya juga daripada istri dari saudari Insan, yakni MW, kita menduga ya, siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami. Meski sibuk bebersih diri dan klarifikasi sana-sini, Inara Rusli dan Insanul Fahmi ternyata sudah terlanjur jadi public enemy sampai kena cancel culture dan kehilangan cuan dan pekerjaan. Ketika Inara Rusli, sang istri Siri, sibuk bebersih diri karena banjir caci maki sampai kena cancel culture, Wardah Tinamawa justru malah panen dukungan. Yang lucu ya, ketika seorang suami ketahuan berzina, yang disalahkan justru istrinya karena membongkar aib. Padahal kalau dipikir baik-baik, yang pertama kali merusak aib rumah tangga ya perbuatan zinanya, bukan istri yang akhirnya bicara. Lalu kenapa ketika seorang istri jujur tentang luka hatinya, dia malah dianggap membuka aib? Dia bukan cari drama, enggak, dia bukan ingin mempermalukan, dia cuma mempertahankan martabatnya, harga dirinya, dan masa depan anaknya. Dia berani bicara bukan karena dia nggak punya hati, tapi karena dia sudah terlalu lama disakiti. Meski masih berjuang melawan luka hati karena suami nikah siri diam-diam sama Inara Rusli, Mawa malah fokus membantu korban terdampak banjir bandang di Sumatera. Padahal rumah orang tua Mawa juga jadi korban banjir. Yang bikin salfok di rumah ortu Mawa, foto pernikahan Mawa dan Insan masih terpajang rapi di dinding. Tak hanya Mawa yang peduli terhadap korban bencana banjir Sumatera, artis dan anggota DPR RI Verrel Bramasta juga sibuk membantu korban terdampak banjir. Kedatangan Mas Dewan ganteng jadi pelipur lara warga. Berangkat ya Bu ya, jangan jadi sedih saya Bu. Iya, Ibu gini aja Bu, udah Ibu kehilangan motor, insya Allah bantuan motor dari saya bantuin pribadi buat Ibu ya. Insya Allah motornya bisa Ibu pakai buat usaha lagi ya Bu ya. Ada yang mau mainan nggak? Tak mau kalah sama Verrel Bramasta, Ivan Gunawan juga siap membantu korban banjir Sumatera lewat donasi penjualan hijabnya. Yang jelas saya berharap karena hari ini saya memberikan secara langsung bantuannya, saya berharap dari teman-teman Basnas bisa bekerja lebih ekstra Pak, karena memang sahabat-sahabat kita yang ada di Sumatera dalam keadaan darurat Pak. Namun saat disinggung apakah Igun akan membantu Inara Rusli melewati hari buruk dan terendah dalam hidupnya, beginilah jawaban Pak Haji Igun. Iya bodo amat gue main Inara, nggak ada urusan.
Pemirsa, drama perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf telah berakhir setelah pihak tergugat Ahmad Assegaf mencabut gugatan bandingnya yang sempat dilayangkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat. Langkah mundur Ahmad Assegaf ini membuat pernikahan yang telah berjalan 7 tahun resmi berakhir dan putusan cerainya telah berkekuatan hukum tetap. Diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai. Lalu mengenai hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama, itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana ya, apa sudah yang kita mohonkan cerai. Ya dikabulkan oleh majelis hakim ya. Sudah resmi ya? Sudah resmi cerai. Telah memiliki kekuatan hukum mengikat atau Memiliki status baru sebagai single parent, Tasya makin getol kerja. Ia disebut-sebut rela menerima sejumlah job hingga beberapa tempat dalam satu hari. Hanya saja, Tasya ditemui enggan buka suara soal masalah rumah tangganya dengan Ahmad Assegaf. Ia memilih berjalan dalam lindungan bodyguard daripada sekedar menyapa media. Kayaknya lebih bahagia banget ya kak. Sekarang lebih stres. Gimana kak? Itu postingan yang kue itu gimana kak? Kue yang di Instagram kak? Anda di gimana kak? Yang di Instagram kak? Pencabutan gugatan banding tetap saja membuat sejumlah orang penasaran. Dan aksi Ahmad Assegaf mencabut gugatan 2 hari usai kuasa hukum Tasya melakukan jumpa media semakin membuat netizen berspekulasi. Hingga ada yang menyebut jika Ahmad Assegaf mencabut gugatan lantaran takut dengan ancaman mantan istrinya yang akan menempuh jalur hukum terkait penggelapan dan penipuan. Itu dua hal yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda. Begitu. Berbeda dong. Jadi peristiwanya terkait dugaan penggelapan dengan yang penggadaian sertifikat itu dua hal yang berbeda. Jadi kalaupun nanti ujungnya terus kita akan melakukan laporan polisi dan lain-lain, itu dua hal yang berbeda. Itu dua peristiwa yang berbeda. Itu lagi diaudit. Terkait dengan pembangunannya, apakah semua sesuai dengan yang sudah dibangun, dengan uang yang sudah dibayarkan, ini lagi proses audit sih. Gitu. Tapi sekarang masalah cara masih jalan. Ini apa sih? Memang sama kita. Gimana nih bang hari ini pembuktian seperti apa nih? Apa ya? Oke. Number one value sih menurut aku. Value yang dipegang itu tuh penting banget untuk pasangan tahu sebelum mereka tuh menikah gitu. Karena itu tuh yang paling, kalau sisanya banyak yang suka bilang kan kalau udah nikah ntar berubah lagi, dan aku awal tuh nggak percaya. Ternyata memang bener. Karena pada saat udah menikah kondisinya berubah, keadaannya berubah, dia bukannya berarti dia berubah menjadi another person, tapi ya kita melihat sisi lain dari diri dia yang memang mungkin sebelumnya belum ada karena dia belum menjadi suami. Keputusan pihak Ahmad Assegaf mencabut gugatan banding masih simpang siur alasannya, sebab belum ada satupun yang memberikan keterangan secara resmi. Bahkan kuasa hukum Ahmad Assegaf pun tak siap dan memberitahukannya melalui pesan online. Jika benar akan dipolisikan lagi oleh mantan, langkah apa yang akan ditempuh Ahmad Assegaf? Bang, Ahmad, ada orang. Sebentar. Okay. Ada berapa saksi mungkin bang? Alhamdulillah ya kan, sesuai harapan semua, selesai gitu. Jadi alhamdulillah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan sesuai dengan apa yang kita harapkan hasil. Gitu. Dahlia Poland resmi bercerai usai ketok palu Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung, Bali.
Uniknya, Dahlia justru memutuskan meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa dan memilih untuk tinggal di kos-kosan. Dalam kondisi ini, Dahlia juga menjelaskan jika ia tinggal seorang diri, menitipkan anak-anak ke ayahnya, lantaran dia memiliki rumah tinggal tetap. Dahlia kembali menegaskan jika soal anak, baik Dahlia maupun Fandi Christian sepakat co-parenting atau hak asuh bersama, alias bersama merawat dan mendidik anak, walau keduanya telah resmi berpisah. Itu anak baik-baik sehat-sehat semuanya. Masih. Ya sih, bawa tiga-tiganya, jadi emang nggak mau ditinggal, nggak mau dilepas, apapun maunya mama ya udah. Ya komplainnya paling kalau misalkan kayak aku ada kerjaan apa di rumah, aku paling kayak tunggu sebentar aja gitu. Mama ada cuman paling video atau apa foto. Padahal di rumah cuma mereka masih bisa kayak udah selesai belum sih, papa lama banget gitu. Aku ya juga posesif, tapi nggak mau jauh dari anak. Terus takutnya kita kecolongan gitu loh, jadi ya emang lebih ke ketakutan sendiri aja sih. Sikap sederhana Dahlia dan memutuskan untuk keluar rumah dan kos di Bali bukan kali ini saja. Sebelumnya, netizen salfok dengan Dahlia yang datang ke pengadilan agama, naik angkot atau ojek, sementara Fandi dengan Gaga naik mobil mewah dengan fasilitas yang wah. Keputusan Dahlia Polan tinggal ngekos tentu saja membuat netizen bertanya-tanya. Benarkah Dahlia memutuskan dirinya yang keluar rumah demi anak-anaknya mendapat hidup layak bersama Fandi? Atau mungkinkah Dahlia keluar rumah sebagai syarat Fandi memuluskan keinginan Dahlia cerai? Anak-anak sih aku pengennya sama Fandi bisa kerja sama bareng. Keinginan aku seperti itu. Jadi pengennya aku makan bersama supaya kan maksudnya seandainya selesai, Fandi nggak merasa aku mau jauhin anak-anak dari dia. Pengennya kan damai semuanya gitu loh. Makanya aku nggak ada menggugat itu. Aku pengennya akan semua biar bisa bareng-bareng. Aku pengennya jadi teman sama Fandi buat anak-anak. Baiknya kau jujur saja kepadaku, kau tak. Dengan status barunya sebagai seorang jendes alias janda dan juga tinggal di kos-kosan, nggak masalah buat Dahlia Polan ya. Berasa nih doi soalnya balik lagi ke masa-masa gadisnya. Secara kan anak-anak sekarang tinggalnya sama Fandi pemirsa. Tapi tetap ya demi co-parenting yang sehat nih, Dahlia sekarang mondar-mandir kos-kosan dan juga ke rumah mantan suaminya. Tapi inget ya, ini buat anak-anaknya, bukan mau CLBK gitu maksudnya. Dan yang pastinya untuk mengurus dan juga quality time dengan buah hati mereka. Cerai ribut mah itu udah biasa. Tapi kalau misalkan setelah cerai damai, ini baru salut banget aku. Dan kalau misalkan ngomongin soal Tasya Farasya, kira-kira sama mantannya gitu juga nggak sih pemirsa? Apalagi kan Ahmad Assegaf udah cabut bandingnya nih. Jadi putusan cerainya pun ikroh gitu alias berkekuatan hukum. Dan Tasya sih katanya sah banget nih, udah jadi jendes alias janda dan udah nggak bisa digugat lagi. Ya mau bilang congratulations tapi agak gimana gitu ya, aku agak bingung soalnya. Tapi yang terbaik ini yang pastinya buat kalian ya, untuk para ibu-ibu gitu atau mungkin juga wanita-wanita yang sekarang statusnya menjadi seorang janda gitu pemirsa ya. Semoga selalu vibes-nya positif, amin. Anyway, selamat pagi semuanya. Bersama saya Robby Purba akan nge-spill cerita selebriti seperti biasa yang paling viral dan juga hot. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut pemirsa ya. Curhatan duka lara sederet selebriti kita kehilangan orang-orang terkasih dan tersayangnya. Adakah kira-kira firasat buruk atau mungkin pesan terakhir sebelum mereka meninggalkan orang-orang tercinta ini? Simak sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti.
2 hari ditinggal, Gary Iska, Christian Novisha unggah foto dan caption menyentuh di akun media sosialnya. Bagaimana tidak terpukul, lantaran kepergian Gary akibat kecelakaan tunggal dengan motornya sangatlah mengejutkan. Sejumlah artis terlihat datang bergantian. Demian dan Sarah Wijayanto yang bahkan belum 24 jam berbagi cerita di akun media sosial harus menerima pula kabar duka yang ramai di media sosial. Jadi kayak semua serba kayak cepet banget tuh. Gue tadi cuma yang kayak shock aja. Ya udah lihat dengan mata kepala sendiri kayak masih nggak percaya aja gitu, kayak masih berharap kayak semoga ini bohongan gitu. Pun demikian dengan Wulan Guritno yang tiba-tiba teringat momen terakhir Gary menyapanya. Sering dimarahin sama dia, terakhir tuh kan syuting sama Tora juga, telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. No, sholat lu gitu. Bentar lagi lewat jamnya ya gitu. Bentar masih gitu. Baik gitu. Ya pasti kehilangan lah karena ada dia kan, suasana jadi hidup, ada dia ya udah gak ada lagi Gary yang lain. Kepergian Gary Iskak membuka kembali kisah Gary yang sempat koma akibat penyakit liver dan hepatitis C. Namun Gary yang sempat dianggap nakal, nyatanya sakit menjadi titik balik ia taubat. Yang satu kan menjadi pengubur dosa ya. Itu yang paling bersyukur. Tapi untuk mau berucap syukur, ternyata kan orang-orang bilang tuh kalau lagi sakit justru kita harus, ternyata tuh susah banget ya Pak. Waduh, gimana kita benar-benar di saat itu kita dipanggil rahmatullah ya kan, maksudnya baik lagi sama Allah, nggak bisa nyebut dalam lagi dan Islam seperti apa gitu. Jadi kesempatan kedua jadinya. Iya, karena di saat gue dicoba begitu gue malah nggak keluar. Nggak bisa. Malah lu ngeblank aja udah. Gagal dalam pernikahan pertama dan membangun rumah tangga lagi dengan Risha yang juga sempat goyang, ternyata mereka pisah dengan lewat kematian. Gary membuktikan taubatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi dikabarin di grup, ya kita kaget, terus kita cari tahu informasi. Ya informasi paling valid ya dari tadi keluarga ya tadi ya langsung ya. Saya pernah kerja sama sinetron sama Gary itu 2015 kalau nggak salah, hampir setahun setengah. Terus beliau itu sosok yang sangat solider terhadap sahabatnya. Beliau berani pasang badan untuk sesuatu hal yang positif buat kita. Terus orang yang sangat menyenangkan dan juga ibadahnya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Oh iya, di lokasi syuting itu dia udah mulai hijrah tuh. Udah di azan tuh dia nggak mau syuting dah. Azan sholat, semua tuh disuruh sholat sama dia. Den sholat tuh, Melki, Isa sholat tuh. Dia ngimamin kita kadang-kadang doa, kadang Den lu yang doa sekarang kayak gitu. Perubahan Gary inilah yang bikin sejumlah teman artis pun sedikit lega karena Gary berpulang dalam keadaan sudah taubat. Setelah berjuang melawan kanker paru-paru stadium 4, Ibunda Raisa, Ria Mariati, akhirnya berpulang pada Sabtu kemarin. Artis cantik yang belum lama memberi support untuk pejuang kanker termasuk Vidi Aldiano, nyatanya harus menelan pil pahit kehilangan ibu tercintanya. Raisa terus memeluk foto ibunya selama proses pemakaman di TPU Cinere, Depok. Meski tengah menghadapi proses cerai, nampak pula Hamish Daud antar ibu mertuanya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sayangnya, entah karena suasana duka atau keduanya memang mulai renggang, tak sedikit pun nampak keduanya berdampingan. Hamish yang meninggalkan TPU lebih dulu dari Raisa, bahkan memilih bungkam dan menghindari awak media. Bang Hamish sedikit. Sementara itu, Raisa mencoba terlihat tegar. Punya kedekatan dengan almarhumah, Raisa dengan bangga menceritakan kenangan terakhir dengan ibunya. Lebih dari itu, sosok ibu ternyata juga jadi inspirasi Raisa dalam menulis lagu. Dan pagi ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pekerjaannya juga sangat mudah. Sampai lagi ada kesakitan ataupun sesuatu yang karena alhamdulillah misalnya
aku ya berharap doanya aja buat ibu. Semoga terima kasih buat teman-temannya dan aku doain ibu dari kemarin pas sakitnya. Ya, doain aja dan sama keluarga punya inisiatif terkait keluarga di saat aku ini. Tapi terima kasih untuk doanya. Semua orang yang pernah ketemu aku pasti tahu deh, ibu tuh orangnya tuh sangat hangat, sangat bawel juga dan suka bercanda. Dan ada 2 lagu aku juga yang terinspirasi, saking aku terinspirasi sama ibu, dan aku memang dekat banget sama ibuku. Jadinya jadinya banyak yang aku pelajarin juga pastinya dari ibu. Duka Raisa ramai-ramai bikin netizen ramai mendukung Raisa Hamish kembali rujuk. Meski rumor perselingkuhan sempat bikin netizen geram, tapi melihat kekompakan Raisa Hamish di pemakaman kemarin, perpisahan jadi hal yang sangat disayangkan. Dan hari ini keduanya akan kembali menjalani sidang gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akankah keduanya hadir? Apakah kedua khawatir akan dicecar lagi soal isu orang ketiga? Klarifikasikan dijawab, ya itu berarti kan tidak benar. Sebenarnya kan sudah dikuasakan kepada kami, tapi tentunya ada himbauan untuk prinsipal hadir. Duka kehilangan juga tengah dihadapi oleh artis cantik Marshanda yang ditinggal ayah tercintanya Irwan Yusuf. Lewat akun media sosialnya, ia bersama Sienna pun terlihat terbang ke Malang untuk hadir di proses pemakaman sang ayah. Caca unggah foto bersama sang ayah dengan caption awal yang menyentuh, "Our road was not beautiful most of the time. We had to separate when I was too young to understand." Apakah yang dimaksud Caca perpisahan karena sang ayah meninggal? Atau Caca membuka kembali luka masa kecil yang tak mudah lantaran orang tua berpisah? Entahlah, tapi kepergian sang ayah benar-benar membuat ibu satu anak ini terpukul. Momen tragis 2016 silam saat ayahnya ditemukan dinsos dan dianggap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ sempat membuat Caca salah menilai tentang sosok ayahnya itu. Ya bokap gue emang tipe laki-laki yang gak bisa aja menjadi figur ayah, and it's okay. There are men who are like that. Jadi gue salah saat gue bilang gitu di media, gue berpikir kalau bokap itu bukan figur ayah yang baik, and I wanna apologize to my dad. Mungkin gak sih bokap lo itu duduk berjam-jam di depan rumah lo nungguin? He wanted to watch you grow. Namun rasa cintanya membuat Caca tak sampai hati untuk membenci pria yang telah menciptakan namanya. Caca tak malu mengakui dan memberikan penyembuhan terbaik untuk sang ayah di kota Malang, Jawa Timur. Tak diketahui pasti penyebab kematian ayah Caca, tapi sempat tersiar kabar almarhum mengidap diabetes hingga mempengaruhi penglihatannya. Ya pemirsa, saya pribadi dan juga tim yang bertugas ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk rekan-rekan selebriti kami. Yang pertama untuk Marshanda yang telah kehilangan ayahnya, dan juga untuk Raisa yang telah kehilangan sang ibunda tercinta, dan juga Mbak Rizcha Novisha yang ditinggal wafat belahan jiwanya, yaitu Mas Gary Iskak. Kita semua berdoa semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita tahu ya pemirsa ya, bagaimanapun juga segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang kita kasihi, yang orang yang kita cintai, yang telah meninggalkan kita tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Untuk itu semangat dan semoga diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kuat buat semuanya ya. Oke pemirsa, kita lanjutkan ke berita Ayu Ting Ting yang katanya sih nggak berhenti mencari jodoh. Walaupun pencarian Tumblr sudah berhenti sih pemirsa, tapi Tumblr sama jodoh agak beda mungkin ya. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti.
Pemirsa, 11 tahunan menjanda, Ayu Ting Ting gelisah, perlahan namun pasti, pelantun alamat palsu, tak lagi mencari alamat, melainkan mencari tambatan hati. Sayangnya, sejak resmi bercerai hingga kini, Ayu Ting Ting belum juga menemukan imam yang mampu menjadi sandaran hidup. 2 kali dipertemukan dengan pria atas bantuan orang tua, namun langkah keduanya kandas sebelum mencapai gerbang pelaminan. Ditemui di rumah, di sela penjualan baju-bajunya yang masih layak pakai, mengungkapkan jika kriteria calon suaminya tentu yang mampu menyayangi anak dan kedua orang tuanya. Oh iya dong, siapa sih anak yang gak pengen orang tuanya jadi raja? Kan gak ada yang mau, pasti semuanya mau. Pastilah, kalau apalagi kalau kita punya rezeki, pasti kan kita kan merajai kedua orang tua kita kan, membahagiakan mereka itu sudah menjadi kewajiban seorang anak. Mas, yang penting anak-anak mas sehat. Kalau saya sih utamanya itu anak sehat, terus makin pinter, makin banyak perkembangannya gitu, dan apa ya happy sih ngeliat anak makin besar mah, kita orang tua pasti senang. Mencari jodoh memang tak mudah, selain doa tentu saja tak henti berusaha. Itu sebabnya Ayu tetap tak henti-hentinya terus mencari, termasuk meminta bantuan orang tuanya untuk menemukan imam yang tepat. Dan seiring proses pencarian itu, ada saja netizen yang menyuarakan jika pihak Ayu meminta mahar mahal serta pesta pernikahan yang mewah. Jadi apa benar mahar yang diminta tembus 5 miliar hingga bikin para lelaki mundur teratur? Ditambah, ayah ojek pernah mematok 300 juta sebagai nafkah bulanan apabila jadi suami Ayu. Jadi sebenarnya Ayu sendiri cari calon suami yang kayak apa sih? Gini. Kita ngeliat dari sisi ini. Ayah ojek punya anak yang udah sukses sekali, udah bisa menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Bukan dalam hal mungkin orang ada yang ngeliat itu sebuah kematerian atau enggak, tapi mungkin itu yang realistis buat anaknya yang dari nol. Ya berdoa tetap, meminta tetap sama Allah. Cuma kan kembali lagi ya, semua Allah yang menentukan. Jodoh semuanya kan kita nggak pernah tahu kan. Tapi kalau misalnya ada jodoh juga pasti kan. Jodoh, maut, dan rezeki memang rahasia Tuhan. Jika Ayu Ting Ting masih belum menemukan jodoh yang cocok, Pasutri Anita Dewi Alvin Haris dan petugas passenger service PT Kereta Api Indonesia Argi, jalan rezekinya kini seperti langit dan bumi. Gara-gara tumbler seharga 300 ribuan tapi belinya diskonan, Anita Alvin harus kehilangan pekerjaan dan nama baiknya tercemar sampai beberapa keturunan. Sedangkan Argi batal dipecat dan malah dapat hadiah umroh dari petugas polisi Ibda Purnomo dari Polres Lamongan. Gara-gara tumbler semuanya jadi geger. PT KAI Komuter Line bahkan sampai trust issue. Beredar video petugas security menemukan bungkusan nasi uduk yang ketinggalan di kereta. Tak hanya itu saja, di komuter lain dan kereta jarak jauh juga beredar rekaman video berisi himbauan agar penumpang menjaga barang berharga termasuk tumbler. Tak ketinggalan, ramai-ramai selebriti ikut nyinyir imbas geger tumbler hilang di KRL. Ternyata nggak hanya selebriti yang viral, tapi juga tumbler yang viral bisa masuk berita ke obrolan seputar selebriti ya pemirsa ya. Soalnya se-Indonesia Raya kayaknya ini heboh banget gitu. Viral banget perkara tumbler doang. Tapi gimana pun juga katanya sih ini menyangkut dengan karir seseorang gitu pemirsa. Memang sih agak terlambat juga untuk damainya, tapi gimana pun juga semoga sudah menemukan titik baik ya, dan juga yang pastinya solusi buat semuanya. Dan sekarang kan tumblernya ya sudah ketemu katanya ya, dan Anita katanya sih kehilangan pekerjaannya ya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat semuanya dan Mbak Anita juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi atau mungkin pekerjaannya yang sebelumnya. Pelajaranlah buat kita semua pemirsa, hati-hati dengan jari-jari kita dan hati-hati juga mungkin ada berita-berita lain yang harus ditutupi dengan berita ini. Kita nggak tahu juga pemirsa ya. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang saya Robi Purba pamit dan sampai jumpa. Dadah.